Halo semuanya, apa kabar? Semangat pagi, kembali lagi bersama saya Regi Wulana Friansyah. Oke teman-teman, semoga sehat semua ya. Nah, untuk kali ini kita nggak eh, membahas terlalu jauh lagi, itu tetap di ruang lingkup perkampusan. Jadi teman-teman yang mau tahu kayak gimana ruang lingkup kampus segala macam, jangan lupa di tonton terus video-videonya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan di komen di kolom komen di bawahnya. Nah, oke teman-teman. Kemarin saya membahas terkait dengan kuliah dan organisasi, terus saya membahas kuliah dan kerja. Nah, sekarang saya bahas ketiganya, kuliah, kerja, dan organisasi. Gimana? Oke. Oke. Sekarang untuk pembahasan kali ini kita untuk kuliah, ingat sekali lagi ya, untuk kuliah itu adalah amanah dari orang tua kita untuk menyelesaikan suatu pendidikan. Kerja itu adalah sampingan untuk kita mengisi waktu luang, begitupun dengan organisasi. Organisasi tempat kita belajar bagaimana nanti dunia kerja, dan kita belajar mencari ilmu di luarnya, dan prakteknya itu ada di organisasi. Oke. Kak, apakah bisa sih misalkan saya mau kerja, terus saya lagi kuliah nih, saya mau kerja terus ngikut organisasi, apakah bisa Kak? Bisa, bisa banget, asalkan satu, kalian bisa memanajemen waktu kalian. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana sih Kak ngatur waktu supaya kita bisa ikut semuanya itu? Oke, saya kasih tahu ya. Untuk mengatur waktunya, caranya gini. Eh, Kuliah itu kan biasanya dari pagi sampai sore. Entah itu dari jam 7 sampai jam 9 atau jam 12 sampai jam 2. Itu kan selang-seling kayak gitu. Enggak berurutan dari jam 7 sampai jam 5, itu enggak. Jadi ada yang kosong-kosongan juga. Nah, terus manfaatkan waktu kuliah memang untuk kuliah, karena tujuan kalian itu masuk ke kampus ada kuliah, bukan untuk kerja ataupun ikut organisasi, tapi tujuan kalian utama itu adalah kuliah. Setelah kuliah apa? Kalian ikuti organisasi. Nah, untuk organisasi ini kayak gimana Kak ngatur waktunya? Nah, untuk organisasi ini biasanya kalau rapat itu biasanya malam. Nah, kalau misalkan ada kegiatan itu biasanya Sabtu atau Minggu. Kalaupun pagi sampai siang atau siang sampai sore itu biasanya izin sama dosen atau memanfaatkan waktu bolos 3 kali itu. Wah, itu yang diharapin mahasiswa, kalau nggak TA. Jangan ditiru guys. Oke, selanjutnya itu kerja. Nah, kerja ini kalian pilih yang part time. Jadi ada tuh part time-nya macam-macam sih, ada misalkan seminggu itu 3 kali masuk atau seminggu 5 kali masuk kayak gitu kan. Jadi biasanya tuh kerjanya itu dari jam 6 atau jam 7 sampai jam 11 atau jam 12. Yang penting kalian tahan aja. Dan kerjanya ya biasanya itu ya sepantaran-sepantaran mahasiswa lah kerjanya apa. Namun kalau kalian nggak mau riweh, pilih salah satunya antara kuliah sama kerja atau kuliah sama organisasi, supaya manajemen waktu kalian terpantau dan bisa kalian atur. Soalnya kalau misalkan kita tidak bisa manajemen waktu, akhirnya kuliah kita akan terbengkalai atau tidak terurus, atau hmm, selesainya lama kayak gitu. Sedangkan kan kita kuliah itu kan bayar terus, udah nggak gratis bro, kayak SMP sama SD dulu orang tua kita udah bayar gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman emang jiwanya jiwa pekerja dan nggak mau nyusahin orang tua dan membantu orang tua mencari cuan,
cuan cuan cuan. Jadi nggak apa-apa kuliah sambil kerja, tapi kalau misalkan teman-teman orangnya mungkin berada atau eh, berkecukupan, jangan terlalu memanfaatkan uang orang tua. Manfaatkan uang orang tua untuk kebutuhan yang khusus, misalkan seperti mau minta laptop atau kebutuhan-kebutuhan untuk kuliah. Jangan dipakai buat liburan, hiburan, hangoutan, ke mall segala macam. Itu nggak ada manfaatnya selagi kita mahasiswa. Karena ya uang pun itu dari orang tua tuh. Orang tua susah-susah payah kita yang nikmatin, kan itu harus kita pikir panjang lagi. Walaupun orang tua kita kaya berada, tapi tetap kita sadar diri bahwasanya itu bukan uang hasil dari jerih payah kita. Jadi menurut saya kalau misalkan teman-teman ada yang latar belakangnya orang berada, mungkin bisa hmm, bisa memanfaatkan, dalam artian memanfaatkan yang baik ya, untuk keperluan-keperluan kuliah teman-teman. Nah, dan juga kalau misalkan teman-teman belum ada jiwa pekerja nih, ya udah ikut organisasi aja dulu. Nah, di sana nanti teman-teman bakalan dapat ilmu kayak gimana teamwork, kayak gimana kepemimpinan, manajemen waktu, kayak gimana itu eh kita bisa eh, memiliki banyak relasi kayak gitu kan. Nah, nanti teman-teman bakalan banyak relasi di sana, di organisasi. Ingat, di organisasi itu banyak banget relasinya. Asal teman-teman pandai mencari teman yang eh, baik dan bisa membuat teman-teman maju ke depannya kayak gitu. Nah, jadi eh, kesimpulannya adalah kalau misalkan teman-teman mau ketiga itu bisa, tapi manajemennya waktunya agak rumit. Karena ada kok temen saya yang dia kuliah, dia sambil kerja dan sambil organisasi. Atau ini teman-teman, atau kerjanya kerja online, kayak misalkan di aplikasi-aplikasi atau jadi freelance kayak gitu-gitu. Ada kok banyak teman-teman saya yang freelance sambil organisasi sambil kuliah juga, dapetin cuan juga bro. Terus cuman kalau misalkan langsung kerja langsung turun ke kantornya kan itu agak rumit untuk manajemen waktunya kayak gitu. Jadi kamu yang mahasiswa yang dari semester yang baru mau masuk ataupun yang sudah semester berapa, pintar-pintarlah untuk menjaga pola manajemen waktu kalian. Jangan sampai kalian lulus terlambat sehingga membuat kalian bayar terus. Semakin tahun kuliah semakin naik takutnya ya, semoga jangan naik ya. Kasihan kita yang mencari cuan. Biaya pendidikan sekarang semakin mahal bro. Jadi ya kita ingat-ingatlah buat masa depan. Jadi teman-teman harus berpikir juga mulai dari sekarang untuk masa depan teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Yang mana yang harus dipilih silahkan teman-teman pilih sendiri, atau milih ketiganya monggo, asal bisa manajemen waktu. Saya serahkan kembali kepada teman-teman semua, karena yang menjalankan hidup adalah kalian. Karena di organisasi punya tanggung jawab, di kuliah juga punya tanggung jawab, di kerja pun juga punya tanggung jawab. Jadi semuanya memiliki tanggung jawab. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak konsisten di antara ketiga itu, astagfirullah. Jadi ketakutannya kuliah telat lulus, terus organisasi nggak selesai, kerja membingungkan kayak gitu. Jadi ya pintar-pintarlah mengatur waktu untuk masa depan teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat video ini. Kalau bermanfaat silahkan klik tombol like, jangan lupa di subscribe dan di share kalau bisa sih.
Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Bye.